Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, karunia dan rahmatnya yang terus-menerus Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Teriring salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, teruntuk kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan kita akan membaca tafsir dari surat Al-Fil. Tafsir dari surat Al-Fil, yang mana surat ini adalah surat yang ringkas, terdiri dari 5 ayat, dan suratnya berisi tentang kisah singkat, gambaran singkat tentang pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Maka peristiwa ini diagungkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, yang terus kita membacanya sampai hari kiamat, yang mana surat ini dinamakan dengan surat Al-Fil, yang artinya gajah, karena di dalam surat inilah diceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya, serta Allah membuat hukuman dan kehancuran kepada mereka, sehingga nampaklah dari sana bahwa kekuasaan orang-orang yang zalim, yang sombong, tidak akan berdaya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat ini adalah surat yang kata para ulama adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di fase Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, dan juga oleh Imam Ibnu Athiyah, dan juga Imam Ibnu Ashur. Imam Ibnu Ashur rahimahumullahu ta'ala. Dan sekalipun surat ini adalah surat Al-Fil, yang secara bahasa artinya gajah, namun
pembahasan utama dalam surat ini bukan menjelaskan tentang agungnya gajah. Bukan itu. Tetapi justru menjelaskan tentang keagungan Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak Ka'bah atau ingin berniat merobohkan Ka'bah, dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjaga rumahnya dan membuat makar tipu daya orang-orang yang zalim ketika itu menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Nah, kemudian juga surat ini mengisyaratkan kepada kita, selain penjelasan akan keagungan Ka'bah, juga diisyaratkan akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kejadian ini diibaratkan seperti muqaddimah atau pendahuluan, di mana pada tahun itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir pada tahun gajah. Ini sebagaimana dinyatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah. Maksudnya di tahun gajah adalah di tahun terjadinya peristiwa ini, penyerangan pasukan gajah ke Mekah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala akan kita bacakan tafsirnya dan kita akan ambil pelajarannya, hikmah-hikmahnya di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita membaca surat yang mulia ini, kita membacanya bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar sering kita baca, sering kita dengarkan, tetapi kita baca dengan penuh penghayatan. Kita bisa ambil pelajaran dan hikmah di dalamnya, dan ini tentu akan menambah ibadah kita, salat kita akan lebih khusyuk lagi ketika kita paham, tahu, mengerti apa yang kita baca itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan gajah itu. Perhatikan dalam ayat yang mulia ini. Allah menyatakan alam tara, tidakkah kau melihat wahai Muhammad? Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kau melihat? Padahal kita paham bersama bahwa Nabi tentu tidak melihat peristiwa ini. Iya kan? Karena Nabi belum lahir. Di tahun itu Nabi lahir. Tapi tidak persis dalam peristiwa itu. Yakni kata para ulama, kelahiran baginda Nabi itu terjadi beberapa hari, ada yang bilang beberapa pekan, ada juga yang mengatakan beberapa bulan setelah peristiwa gajah ini. Sehingga Nabi tentu tidak melihatnya. Terus kenapa di dalam ayat dikatakan, tidakkah kau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, ru'yah di sini, penglihatan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan ru'yah basariyah, bukan penglihatan dengan mata kepala, bukan.
Tetapi yang dimaksud dengan ru'yah, penglihatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ru'yah batiniyah atau ru'yah qalbiyah, penglihatan dengan mata batin. Iya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan peristiwa ini kepadamu. Dan disebutkan dengan lafaz alam tara, tidakkah kau melihat, yang sekilas memberikan makna penglihatan dengan mata kepala. Ini juga memberikan faedah, kata para ulama, bahwa peristiwa ini sangat terkenal dan diketahui oleh semua orang di masa itu, terutama di daerah Arab dan di sekitarnya. Peristiwa ini betul-betul masyhur di kalangan mereka, menjadi buah bibir, diceritakan oleh mereka, bahkan kepada keturunan-keturunan mereka. Ini peristiwa besar, sehingga betul-betul terkenal peristiwa ini. Saking terkenalnya, orang yang tak melihat pun ketika dikabarkan peristiwa ini seakan-akan melihatnya, karena begitu banyak yang menyaksikannya. Ini para jamaah, sehingga apa? Melahirkan suatu keyakinan, ya, karena sesuatu itu tidaklah hanya dengan melihat kita baru yakin, dengan melihat mata kepala baru kita yakin, bukan hanya itu, tetapi dengan pengkhabaran yang mutawatir, terlalu banyak yang mengabarkan, ini bisa memberikan faedah ilmu yakin. Betul-betul yakin kita, oh betul, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Ya, mungkin sebagian dari kita ada yang belum berangkat ke Makkah, belum berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan haji atau umrah. Tapi yakin kan bahwa ada kota Makkah itu? Yakin kan bahwa ada Ka'bah itu? Yakin kan kalau ada kota Madinah itu? Padahal kita belum pernah ke sana misalnya. Belum pernah kita lihat dengan mata kepala. Tapi kita yakin karena informasinya sudah terlalu banyak. Ya, orang yang mengabarkan hal tersebut tidak mungkin mereka semua berbohong. Ya. Ini para jamaah sekalian. Sama dengan peristiwa ini. Sekalipun Nabi tidak melihatnya dengan mata kepalanya, karena Nabi ketika itu belum lahir, tetapi karena saking terkenalnya ini peristiwa, ya, diceritakan dan terus diceritakan oleh orang-orang turun-temurun, tidak mungkin semua orang ini bohong. Ya. Maka seakan-akan ini adalah peristiwa yang betul-betul nyata, kau bisa saksikan dengan mata kepalamu. Orang-orang mengabarkannya, orang-orang menukilkannya, menyebutkannya, ya, menyebutkan bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, dari awal mulanya sampai akhirnya. Ini para jamaah sekalian. Maka dibawakan dalam bentuk lafaz alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan gajah itu? Para jamaah sekalian, kalau kita melihat ini ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa taala bawakan dalam bentuk istifham, pertanyaan. Ya kan? Bukan tidakkah kau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah ini? Ini kan pertanyaan ini. Cuman kata ulama, ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Tidak butuh dijawab. Kenapa? Karena pertanyaan di sini maknanya untuk menekankan kejadian ini, bukan untuk dijawab. Makanya Nabi tidak jawab iya atau tidak, karena dipahami maksudnya. Dan ini salah satu uslub, metode di dalam Quran untuk memberikan penekanan terhadap pembicaraan. Ini para jamaah sekalian. Dan ini banyak ya hal-hal yang seperti ini disebut oleh Allah dalam Quran. Kita mungkin mengingat bagaimana peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa ya
dikeluarkan dari surga karena mendekati sebuah pohon yang terlarang yang dinamakan oleh iblis dengan syajaratul khuld, ya, pohon kekekalan. Kita sering bilang pohon kuldi, ya. Maksudnya itu pohon kekekalan, dan itu yang menamakannya iblis itu, ya. Iblis menyebutnya supaya merayu Adam bahwa yang dilarang Tuhanmu ini, pohon yang dilarang itu adalah pohon yang dinamakan syajaratul khuld, pohon kekekalan. Kenapa kau dilarang memakan itu? Karena nanti kalau kau makan, kau akan jadi malaikat, kau akan kekal di surga ini. Nah, itu akibatnya. Maka tidaklah Tuhanmu melarangmu kecuali dengan maksud itu saja. Akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda dengan itu. Nah, dia pun memakan buah itu. Apa yang terjadi? Tersingkap aurat mereka berdua. Dan lihat bagaimana Allah tegur Adam. Dalam Quran Allah menyatakan, wa nadahuma rabbuhuma, dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berdua, Adam dan Hawa. Ya. Kemudian Allah katakan kepada mereka, alam anhakuma antilkumas syajarah. Ya. Bukankah wahai Adam, wahai Hawa, bukankah aku telah larang kalian untuk mendekati pohon ini? Bukankah aku sudah larang? Wa aqul lakuma, dan aku telah katakan kepada kalian berdua, innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku katakan kepada kalian berdua bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini kan pertanyaan kan? Tapi bukan untuk dijawab. Makanya Adam dan Hawa tidak mengatakan ya atau tidak. Tapi Adam dan Hawa langsung mengatakan, berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doanya Nabi Adam dan Hawa ini pun diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, menghikayatkan doanya mereka berdua, qala, keduanya mengatakan, ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jikalau kau tidak ampuni dosa kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, ini para jamaah. Nah, ini kita ingin terangkan bahwa ini salah satu uslub metode di dalam Quran untuk menekankan suatu pembicaraan. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Penekanan, bukankah atau tidakkah kau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhanmu telah berbuat, bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan gajah itu? Ini kan masih global kan? Apa yang Allah perbuat kepada mereka masih global. Nah, nanti akan dilanjutkan, akan diterangkan pada ayat-ayat berikutnya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada apa dengan pasukan gajah ini? Dari mana asal muasalnya? Kenapa dia bisa datang? Dari mana arahnya? Kenapa dia datang? Apa maksud dan tujuannya? Siapa pemimpinnya? Ini kan menimbulkan rasa penasaran. Ada apa dengan pasukan gajah ini? Kenapa? Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala ungkap di ayat pertama ini. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan gajah itu? Para jamaah sekalian, sedikit kita kisahkan bahwa disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Al-Imamul Qurtubi, Al-Imamut Tabari, dan selainnya dari kalangan para mufassirin, ya, mereka menyebut kisah tentang asal muasal dari mana pasukan gajah ini. Ternyata jamaah sekalian, pasukan gajah ini asal muasalnya dari negeri Yaman. Ya, mereka bergerak dari negeri Yaman. Kenapa kok bisa mereka sampai menyerang Ka'bah? Ada apa? Nah, ini perlu kita sedikit kisahkan sejarahnya. Jadi dulu negeri Yaman itu masih di bawah kekuasaannya
negeri Habasyah. Negeri Habasyah sekarang disebut dengan negeri Ethiopia. Kalau namanya sekarang ini. Kalau dulu mereka dikenal dengan Habasyah. Nah, di negeri Habasyah ini hiduplah seorang raja ya yang bernama Ashama. Nama rajanya mereka disebut dengan Ashama. Ashama ini adalah kakek buyutnya Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi ini adalah raja yang di masa Nabi dia masuk Islam. Nabi SAW kirimkan surat kepada dia, ya, kemudian mengajak dia kepada Islam dan dia terima Islam. Namun dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena rakyatnya ketika itu ya adalah orang-orang Nasrani semuanya. Dan beliau khawatir kalau beliau menampakkan keislamannya, ya, nanti terjadi sesuatu pada dirinya, akhirnya dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Makanya ketika Raja Najasyi wafat, ya, maka Nabi SAW umumkan kepada para sahabat bahwa saudara kalian yang ada di negeri yang jauh sana, yaitu Najasyi, dia telah meninggal. Ya, maka kita sholatkan beliau. Maka dari sanalah ada syariat sholat jenazah, namun orangnya tidak ada di depan kita. Yang kemudian hari dikenal dengan sholat apa? Sholat gaib. Ya, sholat gaib, sholat jenazah, namun jenazahnya tidak ada di depan kita. Nah, itu dari hadisnya Najasyi ini. Ada syariat sholat gaib itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kakek moyangnya Najasyi ini bernama Ashama. Nah, ini Raja Najasyi awal-awal. Ini Najasyi itu Pak sebenarnya gelar, ya, gelar raja untuk negeri Habasyah. Disebut dengan Najasyi. Nah, mereka punya nama-nama. Iya, mereka punya nama-nama. Nah, Ashama ini, raja negeri Habasyah ini, dialah yang berkuasa ketika itu dan negeri Yaman berada di bawah kekuasaannya. Pada waktu itu negeri Yaman, ya, di negeri Yaman hiduplah seorang penguasa negeri Yaman yang bernama Abrahah. Walaupun dia masih berada dalam ikatan Raja Najasyi ini, Raja Ashama. Suatu hari Abrahah ini melakukan kesalahan besar, ya, yang sampai membuat Ashama murka kepada dia. Murka kepada Abrahah ini. Karena dia melakukan suatu kesalahan besar yang menurut Abrahah ini tidak bisa didiamkan ini. Akhirnya para jamaah sekalian, Abrahah ingin meminta maaf, meminta ridho dari si Ashama ini. Maka sebagai tanda maafnya, karena Ashama itu adalah orang Nasrani, orang Nasara, dan rakyatnya adalah orang-orang Nasara, ya. Akhirnya sebagai tanda maafnya Abrahah ingin membangun untuk Ashama sebuah tempat ibadah yang sangat megah, ya, yang nanti dia hadiahkan untuk Raja Ashama itu sebagai tanda maafnya. Nah, maka mulailah dia membangun di negeri Yaman, ya, sebuah tempat ibadah gereja yang sangat besar, sangat megah, ya, sangat mahal, sebagai bukti tanda maafnya. Nah, mulailah dibangun, sampai pada akhirnya berdiri sebuah tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan bahwa orang-orang Arab, ya, menamai tempat ibadah itu dengan Qulais namanya. Qulais. Qulais itu dalam bahasa Arab berasal dari kolan suah, kopiah. Ya. Kenapa dinamakan itu? Dinamakan seperti itu karena tempat ibadah yang dibangun Abrahah ini sangat megah, sangat tinggi. Sehingga kalau orang melihatnya itu sampai menengadah begini, kopiahnya sampai jatuh. Maka dari situ dinamakan gereja Qulais. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah dibangun tempat ibadah ini, maka Abrahah pun berbangga dengannya. Oh, lihat,
Aku bangunkan suatu tempat ibadah ya untuk kaumku orang-orang Nasara, ya, tempat ibadah yang sangat megah. Nah, tidak ada yang bisa menyamai ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Ini para jamaah sekalian, asal muasalnya begitu. Nah, kemudian muncullah dalam diri Abrahah ingin menyaingi Ka'bah. Karena selama ini ya yang menjadi tempat perhatian dan pusat ya, di mana manusia hati mereka terpaut kepada itu adalah Ka'bah. Subhanallah, Ka'bah ini dari dulu sudah diagungkan oleh manusia. Bukan hanya di zaman sekarang saja. Dari dulu, sebelum terutusnya Nabi SAW, sudah diagungkan Ka'bah itu. Peninggalannya Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Ini para jamaah sekalian. Dan orang-orang sering ke sana. Makanya Mekah itu dari dulu menjadi pusat ya, di mana orang sering datang ke situ. Ya, sehingga orang-orang terkenal bahwa negeri Mekah itu ya sebagai pusat sumber ya tijarah perdagangan manusia. Nah, dan negeri Mekah menjadi negeri yang makmur ketika itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Abraha ini iri dengan itu. Ya, dia tidak ingin, ya dia ingin supaya orang-orang ya bergeser dari Ka'bah sekarang menengok ke tempat ibadah yang dia bangun ini. Oh, lebih megah dari Ka'bah. Nah, ngapain kalian haji ke sana? Sudah, hajinya ke sini saja. Ya. Ini para jamaah sekalian. Maka dia pun buat ultimatum pengumuman untuk menghasut orang, memprovokasi orang supaya orang-orang berpindah ke tempat ibadahnya, supaya dijadikan sebagai pusat tempat manusia datang ke sana. Dia tidak ingin Ka'bah yang didatangi oleh orang-orang, tapi tempat yang dia bangun sekarang ini. Ini para jamaah sekalian. Dia buat pengumuman di mana-mana. Sampailah itu ke orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika ada pengumuman seperti itu, tentu ini menyinggung perasaan orang-orang Arab. Ya kan? Orang-orang Arab tersinggung, oh ini mau menyaingi ini. Ya, mau menyaingi Ka'bah ini. Ya. Akhirnya orang-orang Quraisy ketika itu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh si Abraha ini. Nah, sempat terjadi bersih tegang sampai pada akhirnya. Nah, ini yang menjadi puncak-puncaknya. Dan ini yang menjadi musabab kenapa sampai Abraha itu menyerang Ka'bah. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, disebutkan bahwasanya di suatu hari, di suatu malam, ada salah seorang ya dari Quraisy, dari Mekah, dia pun datang ya di tengah malam, sembunyi-sembunyi, kemudian masuk ke ya tempat ibadah yang dibangun Abraha tadi. Ya, dan lebih parahnya dia buang air di situ. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya karena dia panas, karena dia marah juga orang ini. Ya, sampai dia ingin menghinakan itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya. Pada saat itu orang-orang enggak tahu ya kan? Orang-orang enggak tahu. Nah, pas pagi harinya ya, juru kunci ya gereja yang dibangun oleh si Abraha ini pun melihat ternyata ada kotoran manusia di situ. Ya, akhirnya gempar. Dilaporkan kepada Abraha. Abraha murka dengan kejadian itu. Nah, Abraha perintahkan cari tahu siapa pelakunya. Ya, sampai diselidiki, ya, sekalipun orangnya tidak didapat, namun ada informasi bahwa yang melakukannya adalah seorang dari bangsa Arab yang tinggal di Mekah. Mendengarkan itu, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tambah marah Abraha, ya kan? Dan ini ada kesempatan ini. Memang dia tidak suka sudah dengan Ka'bah, ya kan? Dan ingin dia saingi Ka'bah. Maka karena itulah dia kumpulkan pasukan gajah. Ya, dia kumpulkan seluruh pasukannya yang ada di Yaman. Ya, bergerak. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dia ingin bahwa Ka'bah jangan ada lagi di muka bumi ini. Dia ingin ratakan dengan tanah. Ini niatnya Abraha. Karena peristiwa ini, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan Abraham mengumpulkan pasukan yang sangat besar. Ya. Nah, disebut dengan Ashabul Fil, pasukan gajah, bukan artinya Abraha ini semua pasukannya bergajah semua, bukan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, gajah yang dibawa oleh Abraha ini jumlahnya tidak lebih dari 12 ekor sebenarnya. Tidak lebih dari 12 ekor. Nah, cuman karena itu yang paling besar, itu yang paling nampak, dan dipasang oleh Abraha di depan, ya, maka dipanggil, disebut dengan pasukan gajah. Walaupun ada juga yang pakai kuda, ada juga yang pakai onta, ada yang berjalan kaki, ya. Dan dia bawa pasukan ribuan orang, ya, ribuan orang. Nah, karena yang ditempatkan di depan itu adalah gajah-gajah, ya, maka dikenal di kemudian hari dengan pasukan gajah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa dari pasukan gajah ini, dari gajah-gajah yang diambil oleh si Abraha, ada satu gajah yang terlihat sangat amat besar ketika itu. Ya, yang disebut dengan nama Mahmud. Ya. Nama gajahnya siapa? Mahmud. Ya. Maaf kalau ada yang namanya Mahmud, ya. Ya. Itu memang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Namanya siapa? Mahmud. Ya, wallahu alam, konon katanya, ya dari sinilah orang-orang itu meneliti gajah itu, maka mereka sebut nama gajah purbakala itu dengan sebutan apa? Mamut katanya. Nah, itu dari kata Mahmud. Wallahu alam tentang hal tersebut. Hanya dikisahkan seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terjadilah peristiwa ini. Para jamaah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan gajah? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, dari peristiwa ini para ulama menyebutkan beberapa pelajaran, beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Ya, sebelum kita baca lanjutan ayat, ya, dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka para ulama menyebutkan beberapa hikmah terkait dengan kisah ini, ya, supaya kita ambil pelajarannya. Di antara hikmahnya 3 saja kita sebutkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan setiap orang-orang yang menyombongkan dirinya, sebagaimana yang terjadi pada Abraha ini beserta pasukannya. Iya. Di mana di awal perkaranya, oh dia nampak kuat, ya kan? Nampak tidak ada yang bisa menyainginya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi ternyata apa? Allah hinakan si Abraha ini. Ya, Allah hinakan. Bayangkan, untuk bisa mengalahkan Abraha ini, pasukan gajahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim pasukan, ya. Allah tidak kirim misalnya pasukan King Kong. Enggak. Yang Allah kirim apa, Pak? Cuman burung. Ya. Cuman burung yang Allah kirim, lihat. Untuk menghinakan mereka ini. Ya. Artinya baru pasukan burung aja kalian sudah kalah. Ya. Ini persis seperti ketika Allah membinasakan, ya, ketika Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti. Ya'juj dan Ma'juj itu kan betapa sombongnya dia, ya. Dia sudah merasa tidak ada yang bisa menyainginya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, maka mereka lemparkan tombaknya ke atas langit. Dia ingin perangi penduduk langit. Maka Allah kembalikan tombak mereka, panah mereka dalam keadaan berlumuran darah untuk membuat tipu daya kepada mereka. Nah, sehingga mereka merasa, sudah menang, kalah penduduk langit. Ya, sampai pada akhirnya Allah turunkan untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang Allah turunkan? Kutu aja yang Allah turunkan. Bayangkan, dengan kutu itu mereka ya seperti dimakan, ya seperti daun yang dimakan sama ulat itu. Tidak ada apa-apanya, habis mereka. Mati bergelimpangan. Baru kutu yang Allah kirimkan itu. Nah, sama dalam kasus ini, dalam peristiwa gajah ini, Allah tidak kirimkan makhluk besar, ya, untuk membinasakan mereka. Tidak. Cuman burung yang Allah kirimkan. Ya. Dan itu sudah cukup membinasakan mereka. Lihat.
para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Ya, kesombongan orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa tinggi, ya itu tidak akan lama. Ya. Mereka mungkin di awalnya terlihat, ya, terlihat gagah, terlihat hebat, tetapi ya demikianlah setiap kesombongan akan berakhir dengan kehinaan. Ya. Makanya, sebagaimana kata para ulama, orang yang sombong itu pasti akan jatuh. Sebagaimana air tidak akan tetap di atas tempat yang tinggi, pasti akan jatuh. Begitulah orang yang sombong. Ini para jamaah sekalian. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan dari bahaya kesombongan. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau palingkan pipimu dari manusia karena sombong. Palingkannya pipinya dari orang lain. Tak mau dia lihat orang lain. Ya, dia merasa dirinya lebih hebat. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan jalannya orang yang sombong sampai membusung-busungkan dadanya. Ya, berjalan seperti orang yang apa? Menyombongkan dirinya, jangan. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa penghuni neraka, ya, ciri-cirinya adalah ketika di dunia orang yang keras kepala, sombong. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Inginkah kuberitahukan kepada kalian siapa penduduk neraka itu? Kata baginda Nabi. Maka beliau menyatakan, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasul. Apa? Siapa mereka itu? Penghuni neraka itu. Kata Nabi, "Kullu utullin jawadin mustakbir." Kata baginda Nabi, penghuni neraka itu adalah setiap orang yang perangainya keras, kasar, tamak, lagi sombong. Itu calon-calon penghuni neraka. Orang yang perangainya keras, kasar, tamak, rakus, lagi sombong, kata baginda Nabi SAW. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, kata Nabi, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi, walaupun hanya sebesar semut yang amat kecil, tidak akan masuk surga. Kesombongan ini ya adalah hal yang membuat orang itu akan terhina di dunia dan di akhirat, wal iyadu billah. Nah, ini faedah pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, faedah yang kedua, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa mengingkari kemungkaran, ya, seseorang kalau mengingkari kemungkaran jangan sampai berakibat lahirnya kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu faedah. Coba kalau kita renungi kisah ini, kenapa ya sampai Abrahah ingin menyerang Ka'bah? Karena peristiwa tadi kan, bahwasanya ada orang yang seakan-akan menghinakan dirinya kan? Ya, ada orang yang buang air di tempat ibadahnya dia. Masalahnya, lihat. Walaupun mungkin maksud orang Arab itu melakukan perbuatan itu, kenapa? Karena ingin menolak, ya, menolak apa yang disampaikan oleh si Abraha ini. Kan apa yang dilakukan Abraha ini kan tidak benar kan? Dia ingin memalingkan manusia dari Ka'bah, ya. Kemudian dia membuat supaya orang lain suka dengan tempat ibadahnya. Nah, ya, dia mungkin ingin merubah kemungkaran si Abraha. Tapi lihat apa yang terjadi. Ya, karena perbuatan dia menjadi alasan si Abraha untuk menyerang Ka'bah. Ya kan? Sekalipun ya, kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Abraha ini termasuk akhlak jahiliyah. Kenapa akhlak jahiliyah? Ya, karena lihat ya, alasan dia ingin meratakan Ka'bah hanya perbuatan, gara-gara perbuatan satu orang kan. Kalau raja yang adil, penguasa yang adil, ya harusnya
satu yang bersalah, ya kan? Satu yang bersalah, maka mestinya yang dia cari satu orang itu. Itu yang dia hukum. Mestinya kan begitu kan? Tapi apa yang dilakukan Abraha? Ratakan Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Apa alasannya sampai menghancurkan Ka'bah? Hanya gara-gara perbuatan itu. Ya kan? Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Inilah akhlak jahiliyah. Ya, akhlak jahiliyah seperti ini. Nah, dia ingin membalas dengan balasan bukan balasan yang setimpal, tetapi balasan yang lebih zalim lagi. Itu akhlak jahiliyah. Di dalam Islam kita tidak dibenarkan berbuat demikian. Dalam Islam, Pak, dalam Islam itu kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita boleh membalas. Kita boleh membalas, tetapi balasannya setimpal. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kurang boleh. Lebih tidak boleh. Dan kalau dia memaafkan, itu yang lebih afdal. Itu dalam Quran. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya pula. Nah, menunjukkan apa? Orang boleh saja membalas kejelekan orang lain. Boleh. Tapi syaratnya harus apa? Semisal. Nah, kira-kira bagaimana caranya membalas orang dengan semisal itu? Ya kan? Harus. Kebanyakan kalau orang membalas, Pak. Orang membalas itu kebanyakannya apa? Lebih keras kan? Ya, balasannya kebiasaannya lebih apa? Lebih mengerikan biasanya. Ya. Tapi kalau kau sanggup membalas dengan yang semisal, silahkan. Nah, cuman ada tuntunan yang jauh lebih baik. Kata Allah, waman afa. Siapa yang mau memaafkan, nah, kalau dia memaafkan, wa aslaha, dan berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, jadi apa yang dilakukan Abraha ini akhlak jahiliyah. Ya, kok gara-gara perbuatan satu orang dia hakimi semua orang? Kemudian langsung dia mau ratakan Ka'bah, ya kan? Ini karena mengambil kesempatan aja sebenarnya, ya kan? Ngambil kesempatan aja, ya. Karena memang dia sudah benci dengan Ka'bah, benci dengan orang-orang yang haji ke Ka'bah. Ketika ada perbuatan dari mereka, salah satu dari mereka, satu orang aja, yang dia anggap ini keliru, ya, besar ini, maka dia ingin meratakan Ka'bah. Ini kan kezoliman. Ini kezoliman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tapi pada dasarnya kita tak boleh merubah kemungkaran kalau melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Kita dalam Islam itu disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu, kata Nabi. Tak mampu, tak sanggup, rubah dengan lisanmu. Tak sanggup juga, minimal dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin kami singgung di sini, bahwa di dalam kisah ini, ya, di dalam kisah Abraha ini, ya, ada tauladan, ya, dan nanti akan kita sebutkan juga tauladan dari seekor gajah, ya, seekor gajah para jamaah sekalian. Kenapa? Dia hewan, ya kan? Tapi subhanallah, dalam kasus ini, dalam peristiwa ini nanti akan kita sebutkan, gajah itu pada saat dia hampir tiba di Ka'bah, tiba-tiba dia merunduk, Pak. Tidak mau dia jalan. Ya, sedang dipukul sama tuannya, tidak mau dia bangkit. Tapi anehnya, ketika diarahkan ke belakang, pulang, dia langsung lari. Ketika diarahkan ke samping kanan, dia juga lari. Ke samping kiri, dia juga lari. Tapi pas diarahkan ke depan, dia tidak mau. Subhanallah. Ini sebenarnya sebagai tanda bagi mereka sebenarnya. Ya. Ini yang mau dia tuju ini, jangankan hewan saja tidak berani. Ya, hewan saja tidak berani. Ini para jamaah sekalian. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari seekor hewan. Hewan saja, Pak, bisa tahu akan kemuliaan dan kebesaran negeri Ka'bah, negeri Makkah atau Ka'batullah itu. Nah, dia bisa tahu, dia bisa kenal, padahal dia adalah hewan yang tidak punya akal pada dasarnya. Nah, kalau manusia yang diberikan akal fikiran, tapi tidak bisa memuliakan negeri Makkah, tidak bisa memuliakan rumahnya Allah, Ka'batullah, maka terlalu bahkan lebih hina daripada hewan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini ayat yang pertama yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang lain akan kita lanjutkan pembahasan ini di ayat-ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.